Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang eksistensi pasar. Yuk simak videonya. Eksistensi pasar adalah keberadaan pasar sebagai pasar tradisional yang mengandung unsur bertahan dan diakui oleh pihak lain. Sedangkan pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Menurut Muhammad Rahmat, pasar atau market adalah mekanisme di mana kegiatan produksi, konsumsi, dan transaksi berlangsung dengan cara sukarela. Menurut William, pasar adalah orang yang memiliki keinginan puas untuk berbelanja. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis pasar, yaitu yang pertama ada pasar modern. Harga jual belinya tidak bisa ditawar lagi. Sedangkan di pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan menggunakan sistem tawar-menawar. Yang ketiga ada pasar konkret, adalah pasar yang nyata berkumpul antara penjual dan pembeli untuk menawarkan produk, barang, maupun jasa. Yang terakhir yaitu ada pasar abstrak, merupakan tempat berkumpulnya antara penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung, tetapi barangnya itu tidak ada di tempat. Kita perlu tahu apa itu segmentasi pasar. Adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Langkah terpenuhinya segmentasi pasar yaitu bagaimana cara membedakan antara produk satu dengan yang lain, dapat dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, mendapatkan akses yang mudah. Karakteristik konsumen untuk segmentasi pasar. Menurut Kotler dan Keller, segmentasi demografis yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan lain-lain. Yang kedua ada segmentasi geografis, membagi konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan tempat tinggal mereka. Karena alasan semacam itu, perusahaan membagi pasar sesuai dengan lokasi spesifik konsumen. Kemudian mereka menyesuaikan produk yang dijual. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, adalah suatu cara kualitatif yang lebih berfokus dalam mempelajari sikap pelanggan. Yang keempat, segmentasi sosiokultural dibuat berdasarkan kondisi sosial dan budaya dari suatu pasar. Segmentasi ini memiliki dua variabel, yaitu variabel sosiologis atau kelompok dan antropologis yaitu budaya. Yang kelima ada segmentasi situasi pengguna, adalah segmentasi yang berdasar pada situasi pengguna ini didasarkan pada konsumen memiliki kesempatan untuk mendapatkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan mereka saat itu. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi tiga macam, yaitu struktur pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Terdiri dari sifat produk, jumlah penjual dan pembeli, dan masuk dan keluarnya perusahaan. Pasar persaingan sempurna terjadi jika jumlah perusahaan dalam suatu industri banyak dan berskala kecil, sehingga tidak ada perusahaan yang dapat memengaruhi harga pasar. Pasar persaingan sempurna secara struktur pasar dianggap lebih ideal karena terdapat banyak penjual maupun pembeli. Mekanisme pasar yang demikian mengakibatkan otomatis harga pasar terbentuk dengan sendirinya. Ciri pasar persaingan sempurna: penjual yang menjual barangnya di bawah harga pasar akan menderita kerugian. Sementara apabila menjual di atas harga pasar, maka akan susah menemukan konsumen. Penjual yang merupakan perusahaan kecil ini bisa menentukan beberapa kuantitas yang akan dijual, seperti adanya kebebasan dalam pengambilan keputusan, melihat kondisi pasar, dan kebebasan keluar masuk pasar. Yang paling penting dalam eksistensi pasar yaitu bagaimana keterangan bisa merata, bagaimana kesenjangan bisa dipersempit, dan bagaimana pendekatan sosial kemasyarakatannya. Langkah selanjutnya kita dilarang menipu, dilarang menimbun barang, dan dilarang memonopoli perdagangan. Fungsi pasar yaitu sebagai tempat penyaluran distribusi barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen untuk pembentukan harga seimbang, dan pasar itu sebagai sarana distribusi dan sebagai tempat promosi. Yang terakhir ada peran pasar, yaitu kegiatan untuk mengatur sebuah produksi, penetapan harga nilai barang, dan menentukan jumlahnya. Peran pasar juga sangat berpengaruh ketika melakukan suatu promosi kepada produk untuk meningkatkan keuntungan atau profit. Berikut gambaran antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli di pasar dan menimbulkan adanya eksistensi pasar.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.